dan puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena Kristus kepala kita, yang adalah juru selamat, sekaligus Dia gembala yang baik dan sahabat kita, yang mendoakan kita, yang mau hadir untuk kita, dan yang terus akan menjadi sumber kekuatan dan pembaharuan dalam hidup kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya. Masih dalam seri Walking with God dan melanjutkan kitab Pengkhotbah. Saya akan mengambil bacaan dari pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 12. Dua genggam kesepian atau segenggam ketenangan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kami, memeliharakan hidup kami. Bahkan Tuhan yang memanggil kami untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Bantulah kami untuk terus bertumbuh dan melakukan apa yang menjadi tugas panggilan bagian kami. Apabila sekali lagi kami hendak duduk di sekeliling firman Tuhan, bukakanlah hati kami, berilah kami pengertian, berilah kami pewahyuan, berilah kami iman, bahkan berikanlah kami Tuhan, sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah juga alat yang menjadi perantaraan firman. Berilah pewahyuan untuk dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga berilah hikmat supaya ia dapat berkata-kata yang dapat kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Sang Firman yang sudah menjadi kepala kami, pemimpin kami, Raja kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca dari kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 12. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang pertama. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang yang hidup, daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi celakalah orang yang jatuh
yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Pengkhotbah pasal yang keempat ini berbicara tentang kesepian. Paling tidak ada 3 bagian yang mau menyebutkan tentang orang, kondisi yang membuat kesepian itu terjadi. Menurut ibu bapak saudara-saudari, siapa orang yang kesepian itu? Mungkinkah mereka yang berhasil dalam pekerjaan, yang sukses, para pemimpin senior, para direktur, kepala departemen, pemimpin-pemimpin perusahaan, perwira tertinggi, mereka yang bahkan memiliki kekayaan sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan mereka dan sekaligus memiliki kekuasaan sehingga dapat menggerakkan dan memerintah orang lain. Mungkinkah mereka juga kesepian? Jangan salah, yang kesepian bukan hanya mereka yang kalah, yang miskin, yang menderita, tetapi ternyata orang-orang yang terpandang, yang dianggap berhasil pun sesungguhnya juga kesepian. Kebanyakan para pemimpin yang berada di puncak tangga keberhasilan dan kekayaan bekerja dalam sebuah dunia tersendiri dan pribadi yang jauh dari keakraban dan kegembiraan. Mereka biasanya tinggal memiliki sedikit teman, tetapi lebih banyak yang sudah tidak lagi memiliki teman akrab. Kepuasan dan kesukaan spiritual amat jarang ditemukan di sana. Sebaliknya, yang ada adalah perasaan kosong dan membosankan. Orang-orang yang berhasil ini, para pimpinan yang berada di pucuk tertinggi, hidup dalam ketenangan, tetapi ketenangan yang membosankan. Karena itu biasanya mereka kesepian dan frustasi. Mari kita melihat 3 kategori yang disebutkan dalam pengkhotbah pasal yang keempat. Yang pertama adalah tentang orang-orang yang tertindas, keadaan-keadaan yang menindas. Pasal 4 ayat yang pertama. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Pengkhotbah melihat orang-orang yang hidup di bawah penindasan, penguasa, dicengkram di bawah kekuatan orang lain. Dan bayangan kita tentang penindasan mungkin berbeda-beda, tergantung apa yang pernah kita baca, pernah kita lihat. Kita juga tidak tahu penindasan seperti apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh pengkhotbah. Apakah itu penindasan seperti ketika bangsa Ibrani berada di Mesir, diperlakukan dan dijadikan budak, dan dipaksa untuk membangun 2 buah kota, Pitom dan Raamses. Dan kata-kata di dalam ayat 1 ini, tak ada orang yang menghibur. Bukan hendak mengatakan tidak ada orang yang mau menghibur, tetapi tidak ada yang sanggup menghibur karena kekuasaan yang menindas terlalu besar. Dengan kata lain, orang-orang yang tertindas ini berada dalam situasi di mana sudah tidak ada lagi harapan bagi mereka untuk mengalami perubahan yang positif. Dan bila kita melihat zaman yang kemudian, resim-resim para pemimpin diktator,
Termasuk salah satunya yang paling terkenal pada zaman rezim Nazi. Orang-orang Yahudi dari berbagai kota dikirim menuju ke lokasi kamp-kamp konsentrasi. Dan di sana mereka dibagi-bagi, para wanita, para laki-laki, tua, muda, bahkan anak-anak pun dipisahkan dari ibu mereka. Sehingga mereka mengalami kesedihan dan kesepian selain kegelisahan oleh karena mereka seperti menunggu giliran untuk dimasukkan ke dalam kamar api krematorium. Demikian juga dengan para pemimpin otoriter, dengan peperangan-peperangan yang mereka lakukan membawa dampak kerusakan desa, kerusakan kota, dan orang-orang yang kemudian mereka tawan, mereka siksa, dan mereka karyakan, membawa penderitaan dan keputusasaan. Dan masih ada orang-orang kaya, tuan-tuan tanah, dengan cara manipulatif mereka menjadikan orang-orang sebagai budak mereka dan memaksa mereka untuk bekerja di perkebunan-perkebunan maupun tambang-tambang mereka. Tidak ada harapan untuk dibebaskan. Inilah hal-hal yang membuat orang merasa tercabut dari desa, kota, tempat tinggal mereka, tersingkir dari lingkungan mereka, dari kerabat, dari keluarga, yang pastilah menyebabkan penderitaan, kesedihan, kesepian, dan keputusasaan. Salah satu yang seringkali mungkin kita dengar, budak-budak negro, mereka seringkali menyanyikan nyanyian tentang kematian, nyanyian tentang surga. Oleh karena mereka sadar hanya kematian yang akan membebaskan mereka dari perbudakan, dan di balik kematian mereka akan menemukan surga yang terang, yang damai, yang bahagia itu. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pengkhotbah mulai dengan situasi orang-orang yang tertindas dan tidak ada peluang untuk mereka mengalami kebebasan. Oleh karena itu pada pasal 4 ayat yang kedua, pengkhotbah mengatakan orang-orang yang sudah lama meninggal lebih berbahagia daripada yang masih hidup dan menderita. Tetapi yang lebih berbahagia pada pasal 4 ayat yang ketiga adalah mereka yang belum lahir, mereka yang tidak pernah lahir, oleh karena mereka tidak pernah mengalami kehidupan yang menderita, tidak pernah mengalami kesepian, tidak pernah mengalami keputusasaan. Itu bagian yang pertama. Pada bagian yang kedua, mulai ayat yang keempat, pengkhotbah berbicara tentang kesepian yang terjadi oleh karena persaingan, kesia-siaan dalam rivalitas. Ayat yang keempat, dan aku tahu bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati terhadap yang lain. Ini pun sia-sia dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah mengamati kehidupan perdagangan, tempat di mana terjadi jual beli, usaha orang-orang untuk bertahan hidup dengan menjual maupun membeli. Tetapi pengkhotbah menemukan bahwa sebagian orang melakukan pekerjaannya didorong dan dimotivasi oleh iri hati. Dan iri hati ini mengubah kehidupan kerja, terutama perdagangan, menjadi sebuah persaingan dengan mental makan-memakan. Menjadi seperti sebuah pertempuran. Oleh karena golongan yang kuat akan memperlakukan golongan yang lemah secara tidak adil. Jadi sudah bukan lagi sebuah persaingan yang sehat dan terhormat, tetapi sudah berubah menjadi pertarungan agresif yang mementingkan diri sendiri
dengan saling mendorong, saling mencakar, saling menelan, dan seringkali sudah tanpa peri kemanusiaan. Dalam persaingan yang muncul akibat perasaan iri ini, nafsu untuk melebihi, keinginan untuk lebih berhasil dari orang lain, mereka ini seperti mendapatkan energi dan kekuatan yang membuat mereka bekerja, bergerak semakin cepat dan bekerja semakin lama. Sehingga jam-jam kerja, hari-hari kerja mereka menjadi semakin panjang. Kerja dan kerja dan kerja dan terus bekerja. Iri hati mengubah kehidupan kerja menjadi sebuah arena pertandingan bela diri dengan semangat menjatuhkan, memakan, sehingga mereka ini seperti para pembalap sepeda. Semakin kuat mereka menginjak ke bawah, semakin mereka akan melesat ke depan. Para saingan jikalau perlu dijatuhkan dan diinjak. Para pemanjat piramida ini gemar untuk menyingkirkan saingan, kompetitor mereka. Laksana para perenang gaya kata yang dengan kedua belah lengan membuka lebar-lebar, menyibak kuat-kuat, menyingkirkan air ke belakang, menyingkirkan para saingan. Dan sesudah mereka seperti air yang ada di belakang, mereka tendang kuat-kuat supaya mereka makin melaju ke depan sendiri. Fokus yang salah ini biasanya tidak mereka sadari dan telah menghilangkan dari agenda harian mereka saat-saat kebersamaan, baik bersama dengan keluarga maupun bersama dengan teman, sahabat, apalagi untuk ikut dalam kegiatan kemasyarakatan dan pelayanan gereja. Mereka ini seperti mengikuti lomba lari maraton. Para pemanjat piramida kesuksesan ini tidak sempat untuk berhenti dan melakukan evaluasi. Mereka yang terus menatap ke puncak piramida sama sekali tidak terpikir untuk berhenti. Karena berapapun banyak hasil yang sudah mereka peroleh, apakah itu uang, apakah itu harta benda, apakah itu properti, masih tetap membuat mereka haus dan lapar dan menginginkan lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dan ketika itu berlanjut, dan ketika itu berjalan terus, dan sampai pada suatu saat mereka baru ingin berhenti untuk membanggakan dan menikmati keberhasilan bersama dengan keluarga. Saat itu sudah terlambat. Ia ataupun mereka kaya raya, mungkin berada di puncak keberhasilan, tetapi kesehatannya memudar. Menemukan banyak panen penyakit, keluarganya berantakan. Ia mungkin menjadi orang asing di rumahnya yang luas dan mewah itu. Bisa jadi bahkan ia sendirian di rumahnya yang besar itu karena keluarganya sudah meninggalkan dia dan rumahnya. Tidak ada lagi yang namanya kawan apalagi sahabat. Karena dia tidak pernah memberi waktu untuk kebersamaan dengan keluarga, dengan kerabat dan sahabat. Nasihat dari pengkhotbah muncul pada ayat yang ke-6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Dorongan menjadi sukses dan keinginan melebihi orang lain seringkali membuat bekerja keras dan berjerih lelah, tetapi itu mengejar 2 genggam yang ternyata pepesan kosong. Dan itu dilakukan dengan mengabaikan, menyingkirkan, dan membuang yang hanya 1 genggam. Walaupun ternyata 1 genggam itu berisi ketenangan.
Memiliki 2 genggam tetapi sia-sia karena kedua-duanya kosong. Pastilah lebih berharga memiliki hanya 1, tetapi itu adalah ketenangan. Dan bukan hanya lebih buruk memiliki 2 genggam kekosongan, tetapi itu sia-sia karena sekian tahun berjerih lelah, sekian tahun bekerja keras. Hasilnya akhirnya adalah kesedihan, kesendirian, dan kesepian. Walaupun hanya punya dan mendapat menghasilkan sedikit, tetapi dikelola dengan baik dapat mencukupi, membuat hidup menjadi tenang, bahkan memiliki cukup waktu untuk hidup bersama dengan keluarga, bahkan untuk bersosialisasi maupun untuk ikut dalam pelayanan. Punya banyak, mengelola besar, tetapi tidak dikelola dengan benar, menimbulkan kegelisahan dan ketakutan. Takut mengalami kegagalan, takut mengalami kerugian, dan bila terus takut dan khawatir, seringkali yang ditakuti dan dikhawatiri itu menjadi kenyataan. Dorongan untuk menjadi sukses tanpa hikmat pada akhirnya menuju kesedihan dan kekecewaan. Tanpa hikmat, orang dapat salah memilih, salah untuk memilih mana yang lebih baik. Di dalam kitab Amsal kita menemukan beberapa ayat yang mengatakan tentang mana yang lebih baik. Amsal 15 ayat 16, lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Kalau kita hanya membandingkan sedikit barang dengan banyak harta, mana yang akan dipilih? Tetapi Amsal 15 ayat 16 mengatakan bahwa banyak harta disertai dengan kecemasan, sedikit barang disertai dengan takut akan Tuhan. Di dalam Amsal 15 ayat 17, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Demikian juga dalam Amsal 16 ayat yang ke-8. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Itulah bagian yang kedua dari apa yang dilihat dan diamati oleh pengkhotbah. Bagian yang ketiga adalah kesepian karena kekecewaan pribadi. Pasal 4 ayat yang ke-8. Ada seorang sendirian, dia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Pada pengamatan yang pertama, pengkhotbah berbicara tentang banyak orang yang ditindas oleh para penindas. Pada pengamatan yang kedua, pengkhotbah melihat tentang orang yang bekerja dengan dorongan iri sehingga ia bersaing. Paling tidak 2 orang bersaing atau lebih. Dan pada pengamatan yang ketiga ini, pengkhotbah berbicara tentang seorang yang tidak punya anak laki-laki maupun saudara laki-laki. Berarti dia pasti seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Makin tinggi seseorang mendaki piramida, makin dia akan sendirian. Kita tidak tahu apa alasannya sehingga dia sendirian. Apakah dia tidak menikah ataukah dia seorang duda? Dan juga apakah karena dia sendirian lalu ia menyibukkan diri dengan bekerja? Dan semakin dia berhasil, semakin dia terpacu untuk bekerja lebih keras lagi. Dan tragisnya ia tidak dapat berhenti. Bahkan untuk memperlambat pun ia mengalami kesulitan.
Di ayat yang ke-8 dikatakan matanya tidak puas dengan kekayaan. Ia terus berlelah-lelah, bahkan dengan menolak kesenangan. Impian banyak orang di dunia kerja adalah untuk bekerja, berjuang, cari uang, mendapatkan lebih, dapatkan lebih banyak. Mereka bermimpi bahwa di puncak tangga ada kepuasan. Ketika mereka sukses, mereka akan bahagia. Tetapi sesungguhnya harapan akan kepuasan dan kebahagiaan dengan segala usaha mendaki jalan ke atas, bahkan sekalipun menjadi orang top di dalam lingkungan kerja, hanyalah impian yang mengecewakan dan tidak menjadi kenyataan. Charles Swindoll mencatat sebuah komentar dari acara radio pada tahun 1983, sebuah komentar yang mengejutkan ia. Orang yang berbicara di radio mengomentari tentang tingkat perceraian di lembah Silicon Valley, California Selatan. Sepertinya Silicon Valley adalah komplek industri besar-besaran, sehingga semua orang di sana terpacu untuk bekerja. Komentarnya yang kemudian lebih lanjut adalah banyak pasangan yang kini hidup sendiri itu karena bercerai tidak merasa terganggu oleh kehancuran hubungan nikahnya itu. Mengapa? Karena mereka kini memiliki waktu lebih banyak untuk menyendiri bersama komputernya. Semakin tinggi orang mendaki tangga kesuksesan, realitanya semakin sedikit saja yang berhasil. Ternyata berakibat rasa kesepian yang muncul semakin hebat. Karena semakin sedikit rekan teman yang dapat mendampingi pemimpin yang semakin tinggi naik di tangga kesuksesan. Orang-orang yang berhasil mendaki sampai ke puncak piramida. Ketika ia sampai di puncak piramida, ia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya. Ia sendirian saja. Bukankah di puncak piramida tidak ada banyak tempat, hanya satu titik saja. Dan orang-orang yang berada di puncak piramida, meskipun menguasai banyak orang, ia tidak memiliki sahabat. Para pemanjat piramida tidak menyadari semakin mereka berusaha memperoleh segala sesuatu, semakin naik, semakin bekerja lebih keras, semakin berkurang mereka memberi waktu untuk persahabatan yang mendalam. Dan itulah yang dialami oleh para pemimpin, kesepian. Persahabatan butuh waktu dan kebersamaan. Oleh karena persahabatan adalah sebuah hubungan yang saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling menasihati, saling mengasihi. Dan karena itu, sikap mengasihani diri sendiri dan mencari perhatian justru membuat orang lain, termasuk sahabat kita, enggan untuk memberi perhatian sepenuhnya. Kerja dan kekayaan bukanlah pengganti cinta dan kebersamaan. Persahabatan tidak muncul secara tiba-tiba. Persahabatan perlu dibangun. Dan itu berarti memberi waktu. Bukankah kita tidak pernah mendengar adanya penyewaan sahabat? Nasihat yang diberikan pengkhotbah adalah supaya tidak hidup sendirian. Supaya kita memiliki teman-teman dan membina persahabatan. Di dalam ayat 9 sampai dengan 12 pengkhotbah menuliskan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, salah satu yang seseorang mengangkat temannya, tetapi why, kata why itu berarti celakalah orang yang jatuh.
yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga jikalau mereka tidur, bayangkan pada musim dingin dan tidak punya pemanas ruangan heater, mereka menjadi panas. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila seorang dapat dikalahkan, dua orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9-12 ini seringkali dipakai untuk khotbah pernikahan. Tetapi apakah yang dimaksudkan pengkhotbah ini tentang hubungan dalam pernikahan? Agaknya bukan, tetapi tentang hubungan persahabatan. Allah menciptakan kita supaya memiliki teman. Cosmo Lang, mantan uskup besar dari Canterbury, yang pasti tidak menikah karena dia uskup, dalam biografinya menulis, dalam kesepian hidup yang tidak menikah, kebutuhan yang paling dalam bukanlah untuk memiliki banyak teman-teman ataupun bekerja lebih banyak. Yang saya inginkan adalah hal yang merupakan paling tua, sederhana tetapi manusiawi, yaitu seseorang yang berada dekat dengan saya setiap hari. Yang dimaksudkan adalah memiliki teman, memiliki sahabat. Charles Swindoll mengutip pendapat dari Marshall McLuhan. Adanya penemuan mesin cetak memisahkan kita dari suku dan keluarga dan menanamkan khayalan akan kesendirian dalam otak kita. Pendapat ini oleh Charles Swindoll digabungkan dengan tulisan Rap Guys. Orang-orang Amerika amat mementingkan 3 hal: kedinamisan, kenyamanan, dan kesendirian. Dan dari ketiganya, kesendirian adalah yang memiliki nilai paling tinggi. Orang mulai bergeser dari hidup bersama, mangan orang mangan asal kumpul, makan tidak makan asal bersama, kemudian menjadi mementingkan kesendirian. Mungkin kumpul orang kumpul asal mangan, berteman, berkumpul atau tidak, asalkan kebutuhan kita terpenuhi. Derek Tidball mengutip kata-kata John Milton. Hal yang pertama disebut Allah tidak baik adalah kesepian manusia. Oleh karena dalam penciptaan sebelumnya Allah melihatnya dan berkata baik adanya. Tetapi sesudah Allah menciptakan manusia Adam, Allah berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kejadian pasal 2 ayat 18. Allah tidak menciptakan kita untuk menjadi kesepian. Di dalam penulisan yang sedikit berbeda, Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10 dituliskan demikian. Jika 2 orang bekerja bersama, akan dapat menyelesaikan lebih banyak daripada 1 orang saja bekerja 2 kali. Karena berdua dapat mencapai hasil yang lebih baik. Jika seorang jatuh, yang lain dapat membangunkannya. Tetapi sungguh malang bagi yang jatuh tanpa ada orang lain untuk membangunkannya. Pengkhotbah hendak berbicara tentang kita butuh orang lain. Kita tidak bisa hanya sendiri. Dan pepatah Swedia melengkapinya. Kegembiraan yang dirasakan bersama adalah kegembiraan yang ganda. Kegembiraan itu seperti melipat. Kesedihan yang dirasakan bersama adalah setengah kesedihan. Ketika kesedihan itu diceritakan, kesedihan itu seperti dibagi 2. Pepatah Swedia ini hendak menegaskan perlunya kita memiliki teman dan sahabat sehingga kita dapat berbagi. Untuk apa? Merasakan sukacita dan duka cita bersama dengan orang lain.
Apa artinya seseorang sukses, berhasil, tetapi tidak punya siapa-siapa untuk menikmati kesuksesan dan keberhasilannya, bahkan untuk menceritakan kesuksesan dan keberhasilannya tidak ada. Dan dari adanya orang di sisi kita, bukankah kita mendapatkan masukan, input, sehingga kita bisa memiliki pandangan yang lebih baik, lebih objektif, dan dengan adanya teman di sisi kita, bukankah kita mendapatkan keberanian untuk menghadapi situasi yang genting, persahabatan menjaga emosi, dan memberi pengertian terhadap kesalahan-kesalahan maupun kesalahan paham. Charles Swindoll mengungkapkan 3 hal sehubungan dengan persahabatan ini. Yang pertama, sahabat memberi dorongan waktu kita lelah. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why kalau orang jatuh dan tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya? Saat seseorang jatuh, bayangkan lebih-lebih jatuh ke dalam lubang yang dalam. Tanpa ada orang lain, ia tidak akan dapat keluar dari sana. Tetapi kejatuhan bukan hanya tentang jatuh ke dalam lubang, jatuh ke dalam sebuah kesalahan, jatuh ke dalam sebuah dosa. Kita membutuhkan teman, sahabat untuk mengangkat kita. Demikian juga jikalau kita jatuh ke dalam kesepian, kita butuh teman untuk menjadi rekan. Sahabat memberikan dukungan waktu kita lemah. Juga kalau orang tidur berdua, mereka dapat menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ayat yang ke-11. Ketika musim dingin, bahkan musim dingin yang ekstrim, dan rumah-rumah tidak memiliki pemanas ruangan, heater, mereka menderita dalam kedinginan tersebut. Lebih-lebih jikalau sendirian. Tetapi jikalau mereka memiliki keluarga, teman, mereka bisa tidur berdekatan, menempel, sehingga panas tubuh yang satu memanaskan tubuh temannya. Demikian juga panas tubuh kita memanaskan panas tubuh saudara kita. Mereka punya kekuatan untuk melewati malam yang dingin. Tetapi dalam artian yang lain, hati kita bisa menjadi dingin karena kekecewaan, karena penolakan, karena kegagalan. Kita membutuhkan sahabat untuk memberi kehangatan dan untuk mengambil apa yang menjadi hal yang mendinginkan hati kita itu dan menggantikannya dengan pencerahan, menggantikannya dengan semangat hidup dan daya juang. Hal yang ketiga, sahabat memberi perlindungan waktu kita diserang. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang dapat bertahan. Lebih-lebih bila 3, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kadang-kadang tak dapat kita hindari, ada orang yang memusuhi kita, membenci kita, membuat gara-gara dengan menyebarkan gosip, isu, segala kebohongan mengenai diri kita kepada orang-orang banyak. Kita butuh menanggungnya dengan sabar. Dan kehadiran seorang sahabat akan sangat menolong. Tetapi kita punya musuh yang lebih buruk dan lebih jahat, yang tidak kelihatan, yang selalu merencanakan untuk menjatuhkan kita. Kita butuh untuk terus berjaga-jaga dan saling menjaga dengan berdoa, dengan saling mendoakan, dan puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena Kristus kepala kita, yang adalah juru selamat, sekaligus dia gembala yang baik dan sahabat kita yang mendoakan kita,
yang mau hadir untuk kita, dan yang terus akan menjadi sumber kekuatan dan pembaharuan dalam hidup kita. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Charles Swindoll menjabarkan ayat ini dengan 3 hal. Sahabat dan kerabat akan menenangkan gejolak jiwa kita. Yang kedua, sahabat dan kerabat membentuk jembatan pengharapan dan kepastian pada saat kita sedemikian rawan, tidak tentram dan putus asa. Yang ketiga, sahabat dan kerabat bersedia menggantikan kita, minimal bersedia mendampingi kita ketika orang lain justru berusaha menjauhi kita. Apakah ibu bapak, saudara-saudari mengenal lagu yang dipopulerkan oleh Paul Simon pada tahun 1969, Bridge Over Troubled Water? Saat kau merasa tersisih, berada di jalan-jalan, saat senja turun begitu berat, aku akan menghiburmu, aku akan menggantikan dirimu. Oh, bila saat kegelapan tiba dan rasa sakit menusuk pedih, bagaikan jembatan melintasi derasnya air, aku meletakkan diriku. Mungkin sebagian saudara tidak mengenal Paul Simon ini, juga tidak tahu untuk siapa Paul ini menyanyikan dan menulis lagu tersebut. Tetapi lagu Bridge Over Troubled Water ini indah, dan ternyata syairnya pun menyentuh. Tetapi kita menemukan di dalam kitab-kitab Injil, Kristus sesungguhnya sahabat kita, yang sungguh-sungguh menjanjikan menyertai kita, mengangkat kita, mengubahkan hidup kita, bahkan memuliakan kita. Kita meyakini bahwa di dalam Kristus semua janjinya adalah ya dan amin. Apakah saudara sedang memanjat piramida kesuksesan? Apakah saudara sadar apa yang ada di puncak piramida? Sesungguhnya itu berbeda dengan semua mimpi yang kita bayangkan. Apakah saudara memiliki segenggam ketenangan? Ataukah saudara ternyata mengejar 2 genggam kesepian? Apakah saudara mampu membagi waktu untuk bekerja dan berdoa, untuk bekerja dan bersama keluarga, untuk bekerja dan melayani orang lain ataupun Tuhan? Apakah saudara masih memiliki teman ataupun sahabat? Dan bila saudara menikah, apakah istri atau suami saudara atau saudari adalah sahabat saudara atau saudari? Bukankah bisa jadi saudara menikah, tetapi ternyata saudara tetap sendiri walaupun bersama pasangan? Apakah saudara pernah merenungkan janji Tuhan Yesus untuk menjadi sahabat kita? Dan itu berarti bahwa Dia bersedia untuk menjadi sahabat kita, dan Ia sudah menjadi sahabat kita dengan berbuat untuk kepentingan kita, bahkan dengan mengorbankan dirinya untuk kita. Ibu bapak, saudara-saudari, apakah kita kesepian? Kita tahu caranya untuk mendapatkan pertolongan. Apakah ada keluarga kita, teman kita yang kesepian? Mereka butuh sahabat. Adakah sahabat itu ternyata kita, saya, atau ibu bapak, saudara-saudari?
Tuhan kiranya terus memakai hidup kita menjadi berguna dan berkat.